Kita tahu karakter itu menjadi ruhnya ya. Kita dorong agar karakter ini menjadi ruh buat pendidikan. Nah, sekarang penting mana nih kira-kira Pak Erik antara soft skill, hard skill sama karakter itu? Tadi kan perkalian, tapi kan perkalian itu kadang-kadang secara skala prioritas kan ya satu kali satu kali satu sama dengan satu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang besar, nah mana nih yang dibesarkan? Kalau misalnya dari sisi prioritas pendidikan ya, kira-kira mana nih Pak Erik yang perlu diprioritaskan? Terima kasih Ustadz Gatot. Saya boleh tampilkan slide ya. Satu kompetensi itu, apa yang ingin dilihat, yaitu adalah terampil dan unggul. Jadi menjadi sumber daya manusia yang unggul. Unggul itu berarti sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ya, ini yang harus dilihat lagi. Dan bisa juga sebagai entrepreneurs, sebagai orang-orang yang punya usaha. Jadi tidak hanya berpikiran bagaimana mereka bekerja, tapi juga mereka membuka usaha. Seperti yang tadi Pak Uripudin sampaikan, ya bagaimana mereka bisa membuat satu aplikasi dengan basis Internet of Things, mereka bisa membuat startup, ya walaupun tantangan startup ini juga luar biasa. Maka saya bilang tadi, kuat itu menjadi satu yang penting. Karena apa? Karena ini bukan hanya bisnis sebulan 2 bulan, tapi konsistensi untuk membangun ini juga penting. Makanya karakter itu menjadi penguatan untuk mereka. Nah, ya yang berikutnya itu adalah ini akan berhasil kalau memang punya produk karya nyata. Ini dia, karya nyata. Nggak hanya sekedar karya yang hanya dalam modul saja ya yang akan kita, tetapi adalah karya yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang bisa memberi dampak pada industri. Nah, ini yang harus dikuatin pada pendidikan vokasi. Nah, kalau kita lihat dari hard skill, soft skill, karakter tadi, mana yang lebih penting? Sekarang ini saya ambil dari slide-nya Dr. Wikan sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat hard skill. Hard skill ini kan penguatan pada kognitif. Misalnya anak-anak kita di sekolah memiliki kemampuan ya mengikuti pembelajaran. Mereka nanti akan mendapatkan ijazah dan transkrip nilai ditambah dengan sertifikasi kompetensi. Nah, ini kan penting juga, dia punya kompetensi yang certified, yang diakui oleh dunia internasional. Itu menjadi satu yang penting. Pertanyaannya, ini penting, sangat penting, karena ini yang diajari di knowledge-nya dia. Dan yang kedua adalah soft skill-nya. Soft skill-nya komunikasi dia seperti apa, kemampuan dia memimpin, kemampuan dia dalam menyelesaikan persoalan, problem solving, bahasa Inggrisnya, kemampuan presentasinya, critical thinking-nya, creativity-nya. Wah, ini kan pertanyaannya, ini berapa nilainya? Wah, kalau dalam dunia industri menjadi sangat luar biasa lagi ini nanti. Nah, yang ketiga adalah integrity. Apa itu tadi? Ya, tadi yang kita bilang, karakter baik dan kuat. Baik itu dia jujur, dia pandai bersyukur, orang yang ikhlas membantu orang, iya kan? Nah, mana itu kuat? Kuat itu, wah pantang menyerah, pekerja keras gitu. Karakternya itu karakter pemenang seperti Ustadz Gatot pokoknya, ya menginspirasi. Amin. Punya idealisme terhadap produk Indonesia, punya kekuatan bangga kepada bangsanya, bangga kepada negaranya, sehat pikirannya, itu kan kuat kan? Nah, sekarang kita lihat Ustadz Gatot, dari kondisi soft skill dan karakter ini, mana yang diberi poin paling penting, ya kan? Kalau saya bilang, akhirnya saya bilang semuanya jadi sangat penting, ya kan? Semua jadi sangat penting. Di sekolah, SMK itu sekolah harus bisa mendidik anak-anak yang kompetensinya harus kuat, standar internasional, dengan berbagai macam certified. Soft skill-nya juga harus kuat, karakternya juga harus kuat. Nah, makanya menjadi karya nyata. Dan bersyukur kemarin ya, apa contoh karya nyata yang sudah kita lakukan? Yang pertama dulu kita pernah presentasi dari SMK, kita kolaborasi riset Usman ya,
yaitu satu produk robot yang kita bikin untuk pembersih lantai yang bisa sterilisasi pada COVID-19 di masjid. Itu sudah kita dapat penghargaan banyak secara internasional. Yang berikutnya ini adalah satu film Pak Gatot yang berjudul Kinah dan Rejo. Karena di SMK Darut Tauhid ada program studi PSPT, perfilman, broadcasting. Jadi kami melihat, ini sangat baik sekali buat adik-adik tahu bagaimana film, bagaimana dunia seni peran, bagaimana bekerja dalam satu industri yang besar. Nah, kita kasih judul Kinah dan Rejo. Mohon doanya, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa tayang di XS1. Ya, dan amin. Nanti film ini balik lagi kepada Amikom dan Darut Tauhid yang punya visi yang sama. Film ini juga dakwah, tapi dakwah yang memang sangat soft. Bagaimana inspirasi, bagaimana usaha itu muncul, bagaimana hikmah dalam hidup itu ada. Dan Kinah dan Rejo ini, kalau di Jogja itu kan ada daerah namanya Kinah Rejo, yang di Merapi kenal, ini adalah kita mengambil inspirasi dari masa mudanya Mbah Marijan, seorang juru kunci yang legendaris ya, bersama istrinya Mbah Ponira. Tapi ini bukan kisah nyata, tapi terinspirasi. Artinya latarnya ada yang sama, kemudian kondisi idenya. Tapi kita ambil dan dikaitkan dengan kondisi yang bisa kita kuatkan. Artinya terinspirasi. Ya. Kemudian kemarin dan sampai hari ini juga kita sudah melalui proses syuting yang panjang dan senang sekali talenta dari SMK Darut Tauhid Bandung bisa terlibat. Kami juga sangat senang. Jadi di dunia film ini Ustadz Gatot tidak sama. Jadi kalau misalnya kita tanya, kamu bisa acting apa gitu kan? Ini nyata loh ini. Saya bisa acting marah Pak. Oh marah. Kenapa kok acting marah? Ya biasanya saya marah. Kalau biasanya mudah marah itu mah bukan acting ya, itu kebiasaan. Acting itu sesuatu yang kamu nggak bisa. Misalnya, biasa senyum nggak? Saya jarang senyum Pak. Nah sekarang coba acting senyum. Nah itu acting ya. Artinya mempelajari bahkan kadang-kadang tidak ngomong pun bisa jadi acting. Jadi namanya subtext. Jadi ekspresi itu juga penting. Nah ini kan karya nyata yang harus dilibatkan. Apa wujudnya? Apa wujud yang bisa diambil dari ini? Termasuk dulu Pak Gatot tahu ya, kita Battle of Surabaya ya kan. Nah ini kan satu film yang memberi dampak, dan dampak itu juga di ranking loh Ustadz Gatot dan sahabat MK oleh satu lembaga internasional namanya WURI ya, World Universities with Real Impact, dan kita bangga sekali. Kemarin MSP Studio juga menjalin kolaborasi yang kuat dengan SMK Darut Tauhid, punya potensi di animasi, dikembangkan, anak-anak bisa bikin produk. Tahun lalu kita peringkat 33 dunia terkait industrial application, real impact in industrial application. Jadi kategorinya itu, bagaimana universitas itu bisa memberi dampak pada university. Dari lewat apa? Lewat film kita. Ya, kemarin tahun yang lalu kita peringkat 33 dunia dan satu-satunya dari Indonesia untuk industrial application. Dan tahun ini kita senang sekali ya, di 2022 ini karena baru saja muncul peringkat lagi di bulan Juni ini. Alhamdulillah kita naik peringkat dari tahun lalu peringkat 33, sekarang peringkat 29. Kita sangat senang ya. Mudah-mudahan ini tadi balik lagi Ustadz Gatot, karya nyata yang berpengaruh pada dunia industri. Ya seperti Ustadz tahu dulu ya, November 10 itu 40-an international award, tayang di berbagai macam negara ya, di bioskop banyak negara, di maskapai penerbangan. Nah inilah yang ingin kita kuatkan kepada teman-teman sekolah, bahwa adik-adik itu harus bikin produk karya nyatanya apa. Itu yang akan orang lihat sebagai hasil dari kompetensi yang kuat tadi. Itu Pak Gatot. Nah Pak Erik, tanggapan Pak Erik dengan adanya kurikulum Merdeka ya, itu kurikulum Merdeka itu memang disetting untuk masing-masing individu muncul kompetensinya, keahlian individu-individu begitu, atau memang seperti apa nih Pak Erik? Ya, kurikulum Merdeka Belajar Kamus itu atau kurikulum Merdeka Belajar ya yang ada di sekolah itu sebenarnya sangat bagus agar kita ya guru ya siswa itu lebih dekat dengan industri. Artinya
ketika siswa kita itu tahu bagaimana industri yang sesungguhnya, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berperan. Dan kemarin misalnya ya jurusan broadcasting, begitu dia lihat bagaimana kru film bekerja dan mereka sangat menjaga semangat para talent yang nggak bisa-bisa. Wajar ya kalau talent yang baru-baru cut. Tapi mereka heran ya, ini kok pada sabar gitu ya. Kenapa sabar ya? Biasanya, mohon maaf nih, kadang-kadang di satu produksi film, kalau lihat talent-talent yang muda-muda lama, itu kadang-kadang nama-nama hewan di kebun binatang itu akan bertebaran ya. Tapi ini kenapa ya? Baik-baik anggapannya, kemudian berikan appreciate, ayo latih lagi, coba lagi. Nah, itulah, jadi karakter kuat itu juga bisa sebenarnya. Dia nggak mesti harus kita tunjukkan, kamu nggak mesti marah-marah dalam dunia industri, target tidak tercapai, kesabaran itu harus lebih kuat daripada hanya sekedar ego kita, dari sekedar hanya marah kita. Kita bisa kok menyelesaikan semuanya, nggak merasa kita paling benar sendiri. Yang paling berat kan, Ustadz Gatot ya, kalau kita merasa paling pinter sendiri kan, merasa orang lain salah ya, jawaban orang lain salah, kok bisa nyalain orang lain, standar kebenarannya pakai standar dia sendiri. Ya, jadi itu adik-adik kita bisa melihat, harapan kita begitu, mereka belajar dari industri. Yang kedua, belajar dari sesama SMK, jadi misalnya sister school, jadi SMK Darut Tauhid nih misalnya dengan SMK di Yogyakarta, ya bisa misalnya dikirim sebulan atau 2 minggu, merasakan bagaimana pendidikan SMK yang ada di Yogyakarta, demikian yang dari Jogja merasakan bagaimana yang di Bandung. Jadi kita ambil, kalau di sekolah ini bagus di kognitifnya, kita belajar bagaimana kompetensinya. Lalu dari Jogja merasa, ini di Darut Tauhid bagus di karakternya ya. Nah, kita belajar dari karakter bakunya Darut Tauhid. Nah, ini justru yang ingin dilihat itu apa goals-nya? Goals-nya adalah link and super match. Artinya ada koneksi dan betul-betul kesesuaian. Kalau bahasanya Pak Wikan itu apa? Menikah. Jadi menikah itu betul-betul punya ikatan yang kuat. Gak hanya sekedar, mohon maaf ya, MOU. Tapi hanya sleeping MOU. Hanya sekedar kalau sudah butuh, mohon maaf nih, lagi butuh ada penilaian, lagi ada butuh akreditasi, itu dipakai nih, ini kita punya MOU, tapi enggak itu, tapi betul kerjasama yang terjadi untuk menguatkan kedua institusi, ya, riset dalam IoT bikin produknya, betul-betul bikin entrepreneur di bidang startup, ya kan, kemudian betul-betul terlibat dalam film, nah itu kan menikah. Ya, nggak hanya sekedar belajar, bukan hanya anak-anak diajari bagaimana bikin film indie ya. Misalnya di SMK Darut Tauhid sudah bagus bikin film etos kerja. Ya, etos kerja itu luar biasa loh ya, sahabat yang kia. Guru tuh ya ditelepon terus sama kepala sekolah, ya lagi di jalan diangkat tuh. Betul-betul etos kerja. Tapi terakhir akhirnya pada saat liburan dia lebih milih liburan sama istri dan anaknya ya. Telepon kepala sekolah di reject. Nah, itu menunjukkan anak-anak sudah pinter nih bikin idenya, bikin web series. Nah, naikkan lagi dia ke layar lebar, ke level sinema yang pakai kamera minimal 4K, ya kan, red kamera. Lu gimana pakai kamera yang seperti ini, bagaimana dan bagaimana membangun teamwork yang sehat dan kuat, sangat sportif tadi. Nah, itu jadi Merdeka Belajar itu, Pak Ustadz Gatot, itu harus diambil sebagai momentum kuat untuk menguatkan karakter, kemudian soft skill dan hard skill anak-anak kita. Karena itu komplit. Itu kayak 3-in-1 itu. Merdeka Belajar itu ya. Kayak 3-in-1. Itu tanggapan saya, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Erik